kepada kita pada malam yang berbahagia ini, dan juga kepada Walid Khairul Azhar sebagai Ketua Taufiziah NU Aceh Barat terpilih, juga guru kita, kepada Abi Samsul Barmawi, kepada Walid Miswar dari Sumatera Hatib Surya, dan kepada Pak Buina Tokeh juga berhadir, dan kepada Bapak Camat Kecamatan Merubo mungkin yang mewakili, Tan Ramil 04 Merubo yang mewakili, Pak Kapolsek Merubo juga yang mewakili, Bapak Kecil Kampung Langu, Ketua Dohapet Kampung Langu, Imam Syekh Kampung Langu, Ketua Pemuda Kampung Langu, dan kepada tungku-tungku pemandu, gurai-gurai kamu dari Majelis Taklim dan dari tungku-tungku dari daya, barangkali dari perwakilan kampung yang sama-sama kata berhadir pada tempat yang berbahagia ini. Alhamdulillah, singkat mantong lon tuan percaya. Selamat datang kepada Abun Yasri Uke Genau. Ya. Alhamdulillah, dan tuan dipercaya sebagai ketua panitia malam berbahagianya acara kita malamnya. Alhamdulillah, tunggu-tunggu memandung ini perdana dilakukan di bawah pimpinan PC NU Aceh Barat, yaitu Walid Khairul Azhar, dan yang diadakan bekerjasama dengan panitia kami sebagai MWC di Kecamatan Merubo. Mudah-mudahan kita doakan ke depan dan mulai malam ini kita terus menggalakkan NU baik di warung kopi dan di papat mentong yang tujuannya untuk sama-sama kita lepaskan kewajiban kitanya untuk tuntut ilmu kepada gurai-gurai kitanya yang berbahagia. Dan alhamdulillah, 1 bulan yang lalu Walid kitanya Tunku Khairul Azhar terpilih secara aklamasi sebagai ketua PC NU Aceh Barat, tapi galong gelentik dia tu nyoka, alhamdulillah. Dan Walid kitanya dari Wela terpilih sebagai ketua Rais Syuriah PC NU Aceh Barat. Cik Walid mendung, Walid Miswar, Abi Barmawi, Walid, Cik Walid dulu. Mudah-mudahan sambutan alhamdulillah terima kasih kepada ibu-ibu tuku-tuku pemandung yang berhadir malam yang berbahagianya atuh memenuhi undangan kamu untuk sama-sama kita dengar kupasan panjang lebar tentang materi adapun tema yang dipaparkan oleh Walid kitanya, yaitu waspada tipu daya syaitan. Nyoy tak dengar tu, dan untuk nazasin pertanyaan tanya-tanya Pak Walid, bagaimana yang sebenarnya yang dikatakan tipu daya syaitan. Nanti nanti sebagaimana disampaikan, insyaallah setelah 20 menit pemateri kita ataupun guru kita menyampaikan materinya, insyaallah baru kita buka untuk sesi tanya jawab. Tanyong hana masalah menyangkut dengan tema waspada tipu daya syaitan. Mudah-mudahan dengan tabut kita malamnya tak wali di Kecamatan Merubo, mudah-mudahan kita selamat daripada tipu daya syaitan. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya sambutan singkat kepada lontuan kamu sebagai panitia, terutama mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas menghadiri undangan kamu, dan kamu lekai mungkin pelayanan yang kamu siapkan mungkin jauh daripada harapan. Mudah-mudahan nyokuh penyampaian singkat berentuan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Walid Salihin yang telah menyampaikan kata sambutannya. Selanjutnya adalah sama-sama kita mendengarkan kata sambutan dari Ketua PCNU terpilih kepada Walid Haji Khairul Azhar SAGMA, kami silakan.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita pada malam yang sangat mulia ini masih dapat berkumpul di tempat warung kopi Agung Kampung Langung dalam rangka kita mengikuti kegiatan BUT NU, BUT Nahdlatul Ulama di warung kopi. Kemudian selawat dan salam kepada junjungan alam baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan guru kita bersama Tengku Abdul Arif atau Walid Abdul Arif. Beliau juga sebagai Ketua Rais Syuriah PCNU Kabupaten Aceh Barat terpilih, dan juga beliau adalah pimpinan Daya Miftahul Jannah Lung Jawa Kecamatan Wela Kabupaten Aceh Barat. Kemudian yang kami hormati Habib Samsul Barmawi, yang kami hormati Tengku Miswar atau Walid Miswar selaku Khatib Syuriah, yang kami hormati Bapak atau Tengku Aduwina Pakeh selaku Sekretaris Tanfiziah. Kemudian yang kami hormati Gure Salihin, Ketua MWC NU Kecamatan Murbo. Kemudian yang kami hormati Forkopimcam yang berhadir pada malam ini. Kami melihat ada dari Dan Ramil dari Polsek. Kemudian yang kami hormati Bapak Gecik Kampung Langung beserta seluruh aparatur kampung, Tengku Imum, Ketua Pemuda, Tuhaput. Kemudian yang kami hormati rekan-rekan pengurus PCNU Aceh Barat yang berhadir, baik dari kalangan guru-guru daya, dari kalangan daya, maupun dari kalangan akademisi dari kampus yang berhadir pada malam ini. Kemudian juga yang kami muliakan ibu-ibu, umi-umi, para peserta pengajian yang telah berhadir malam ini luar biasa. Semoga kita pada malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang kami muliakan, izinkan kami sesaat menyampaikan sedikit tentang ke-NU-an di Aceh Barat. Alhamdulillah, proses pempercap NU ke-13 Kabupaten Aceh Barat telah terlaksana di tanggal 3 Mei 2024 kemarin di kampus atau di gedung integrasi Stain Tengku Dirunding. Dan alhamdulillah forum mengamanahkan kepada kami, saya selaku Ketua Tanfiziah dan juga Walid lah selaku Rais Syuriah terpilih. Sementara ini sekarang kita lagi menyusun komposisi pengurus NU Kabupaten. Insyaallah dalam waktu dekat kita akan mengusulkan kepengurusannya itu ke pengurus besar NU di Jakarta. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Namun walaupun belum dikeluarkan SKPB, kita sudah ada izin melaksanakan kegiatan. Jadi pada malam ini atas petunjuk komando dari PW, kita dibenarkan untuk melaksanakan berbagai macam bentuk ke-NU-an. Ke-NU-an salah satunya adalah, ini adalah program pertama kita, BUT NU di warung kopi. Tentu ada yang bertanya, nah yang temanyong, nah yang waham lampule, kenapa mesti di warung kopi? Kenapa mesti mengaji di kafe? Kenapa juga kan ada tempat-tempat lain yang lebih mustajabah, yang lebih sakral, di masjid misalnya, di surau misalnya, di musala misalnya. Pertanyaan ini memang sangat menghanyutkan dan sangat sulit untuk kita klarifikasi. Tetapi niat kami, niat kita adalah bagaimana prosesi ta'lim muta'allim ini berlangsung walaupun dalam kondisi bagaimana. Termasuk salah satunya adalah di warung kopi. Hasil penelitian
hasil penelitian bahwa 80% penghuni kafe, warung kopi hari ini adalah Gen Z, generasi milenial. Kita mencoba masuk ke ranah ini agar juga para generasi muda ini mendapatkan sedikit cercah ilmu pengetahuan, sehingga itu akan menjadi bekal bagi mereka untuk terjun ataupun mengabdi, mengamalkan ilmunya itu dalam masyarakat atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan kita gulirkan sampai ke 12 kecamatan. Alhamdulillah, laporan yang sudah kami terima dari Sekretaris Tanfiziyah atau Khatib Syuriah itu ke-12 kecamatan itu sudah ada jadwalnya. Insya Allah di tanggal 6 ini, malam Jumat ini kita akan buat kajian HUT NU itu di Kecamatan KW16 di Warung Bombay Cikok Mari. Insya Allah dengan pematerinya adalah Ustaz Munawar Syababuna. Itu judulnya Peran Pemuda dalam Era Globalisasi. Ini lebih tertarik dan lebih update lagi ilmu yang akan diberikan. Jadi oleh sebab itu kami berharap kehadiran program NU Warung Kopi ini bukanlah ingin menistakan sebuah program kajian keislaman, tetapi lebih kepada mempercantik atau memperindah atau memvariasikan sistem pengajian ini. Juga kita kembangkan dakwah itu di media-media lain, salah satunya adalah di media warung-warung kopi. Jadi ini mungkin niat baik kami seperti itu. Kemudian ada satu lagi nanti program yang akan kita gagas yang lebih komprehensif, yang lebih intelektual adalah Bahsul Masail. Dan ini sudah hilang di tengah-tengah masyarakat. Kajian intelektual tentang hukum-hukum baru yang muncul dalam masyarakat. Kita punya ulama di sini, kita punya intelektual. Kita akan buat nanti Bahsul Masail, kita kumpulkan orang-orang alim, kemudian para cendekiawan muslim intelektual membahas kajian-kajian terbaru. Nah, ini mungkin cita-cita kami pada periode ini yang diamanahkan kepada kami. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Mari kita ikuti pengajian pada perdana malam ini. Semoga niat baik kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Wali Ketua yang telah menyampaikan kita sebutannya. Selanjutnya, marilah sama-sama kita mendengarkan pengajian pada malam berbahagia ini dari Guru Gedajo Walid Abdullah Arif. Kepada Walid kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqal insana bi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsala bihaqqil basyara wa nadhara. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Penghormatan Tuhan kepada Ketua Tanfiziyah NU Aceh Barat bersama sekretarisnya, kemudian kepada Bapak Camat yang mewakili, kemudian kepada Bapak Pramil dan Kapolsek yang mewakili, kemudian Ta'zimul Tuan kepada guru kita bersama Tengku Yasri dan Tengku Barmawi yang hadir ke tempat yang berbahagianya, kemudian
ucapan terima kasih kepada Tunku Salihin, kemudian penghormatan yang setinggi-tinggi kepada Bamandung jamaah yang hadir ke tempat yang berbahagia. Jadi mungkin langsung berdamung dalam acara lantaran waktu agak telat, bahwa mungkin judul pada malam yang berbahagianya agak tidak biasa. Mungkin lagi-lagi agak jarim mecut. Walaupun berjari, kau coba. Maka alhamdulillah, ngizin Tuhan pada malam yang berbahagianya, nyok perdana buat NU di warung kopi. Alhamdulillah dimulanya di Kecamatan Brupo. Kemudian penghormatan Tuhan sekali lagi kepada Pak Kecik Kampung bersama perangkatnya. Para hadirin Mamandung mungkin langsung kita baca kitab bacut dan kita diskusi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma fasul hiyali wal mukhada'ati minasyaitani fa majra zalika wa misluhu anna makida syaitani mal ibni adam fit ta'ati bisab'ati au jahid ahaduha an yanhahu anha fa in asamahullah raddahu bi an qala inni la muhtaju ila zalik jiddan itla budali. Mungkin ia dah baca ini. Jadi kupasan pada malam ini adalah tipu daya setan, kiban teknik bekerja setan. Ada menuju mula-mula awal syaitannya atau jin bahwa dia juga berubudiah kepada Allah. Sekian lama dia beribadah kepada Tuhan, lebih jauh kuat ibadahnya ketimbang dengan orang gedayang. Tapi karena sedikit kelemahan, satu kesalahan, tidak mau sujud kepada Nabi Adam, lantaran dia takabur atau congkak, akhirnya dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesaat dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala, nah beberapa permintaan yang dilakukan oleh syaitan. Antara lain permintaannya adalah dilakukan rupanya umum. Maka gejuk oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umum syaitan. Maka mulai daripada urujik sampai hari ini syaitan hana mati-mati. Pajang si mati ji yang kada temung sabuk keterangan bahwa syaitan baru mati ji setelah bangkit. Setelah bangkit setelah bangkit segolong kedeluh langit oleh Allah Subhanahu wa taala, baru mati syaitan ini. Maka syaitannya sangat jarang, sangat ahli untuk menipu daya manusia, sehingga orang tak demeng dalam kitabnya bahwa teknik syaitan menipu daya manusia ada 7 bertabak. Nah 7 tingkat. Han lewat tingkat pertama masuk tingkat kedua. Han lewat kedua masuk ketiga dan seterusnya. Dan susahkah gak daripada tipu daya setan. Kemudian kupasan pada malamnya khusus tipu daya setan berkenaan tentang taat kepada Tuhan. Sesaat gedayong taat kepada Allah Subhanahu, melakukan sabuh taat kepada Allah, di sana mulai bekerja. Kiban teknik bekerja ji. Yang pertama yanhahu anha, mencegah manusia atau anak Adam
daripada taat. Kiban teknik juga. Teknik syaitan bekerja menegah manusia agar jangan melakukan kebajikan. Dengan teknik dia adalah ipada penting lain. Ipada penting lain. Okai pada penting lain. Tinggalnya. Ipada penting tak pekerjaan yang lain. Misal contoh sesaat gedaya tuk wati azan. Yang ipada penting lain mangat tengah subuh. Kemudian ada kesibukan-kesibukan yang lain. Begitu nampak penting yang lain, akhirnya tinggal subuh dan tinggal-tinggal yang memang jatah dia kerjakan. Karena dia hanya langsung tembak bahwa dengaruh lagi bekerja untuk dengan kelaganan. Karena mukhada'ah kalau istilah bahasa. Kalau istilah bahasa Arabnya adalah mukhada'ah. Mukhada'ahnya adalah tipu daya syaitan. Dan tanya hana rasa tertipu. Saya sudah tertipu, tapi hana rasa tertipu. Yang teknik bekerja paling hebatnya. Kemudian bila anda kata tak lakukan sebuah kegiatan ketaatan, nyoi pedih penting lain. Mesti lu gambar contoh sebuah. Na pembangunan masjid dengan hibugai lah. Kayak semangat mak tengok. Nyan ipedih penting mak tengok yang tok Honda galabe. Anu jak kuliah pele. Anjula-jula nato. Sehingga hang mujuk kenal. Yang teknik cara bekerja ni. Hanya bukan haji baju. Sehingga lagi yang tertipu dayo dan hanya terasa bahwa sudah tertipu. Hanya hebatnya. Kemudian lagi nya cara deteksi kiban tanya sudah tertipu atau belum. Pegang 4. Fa'in asahullahu ta'ala raddahu bi'an qala inilah muhtaju ila zalik. Andai kata kita masih gelindung oleh Allah, mantang dipelihara oleh Allah daripada tipuan itu, yang ciroh mekun ngati, ciroh metulak ngati, bahwa ini muhtajun ila zalik, Tuhan membutuh sangat kepada taat itu. Bahkan karena taatnya adalah merupakan perbekalan dari dunia yang fana menuju kepada akhirat yang selama-lamanya yang tak putus-putus. Mamanya seandainya kata dia hana terasa pentingnya, hana terasa latih membutuh sangat kepada taat ibadat itu, tentu dia sudah tertipu. Yang itu ulang siapa? Andai kata kita mantap melindung oleh Allah daripada godaan syaitan yang modelnya, jero mentulak ngati. Gimana cara tulak ni? Terasa penting tak perbekalan untuk urus akhirat sini. Yang salah satu cara metode syaitan menipu daya manusia. Bila anda kata bisa tak lewati, tentu dia akan dilindung oleh Allah. Menyona terasa metulak ngate atau menona ikut orang bijak. Anak luka habis, luka panik undang. Ikut orang bijak, orang bijak bahwa bila anda kata waktu subuh masih tidur mendengkur, berarti syaitan memeluk anda di dalam tidur. Menyo anda kata waktu subuh masih tidur mendengkur, berarti anda berarti syaitan memeluk anda di dalam tidur. Yang karena ini budu mangat tengah mangat jadi sehingga harus membudak semua untuk jakwa semua. Yang kita tepu bahwa tanya sudah tertipu. Kemudian
bila andai kata bisa terlewati tahap yang pertama. Tahap pertama bisa terlewati. Kemudian dia masuk jebakan kedua, metode kedua. Tumma ya'muruhu bitaswif. Kemudian menganjurkan kedaya untuk memperlambat-lambat. Memperlambat bahwa arti singa lon mereka mudanya, sama yang muda je dengan semayang hamba Quran. Terasa roh mereka muda, je tatuna, je singa, yang masuk atau yang kedua. Karena ni setiap saat, setiap waktu cinyan juga jangan kerja lain. Cinyan kerja lain. Jadi lu tunggu dalam tafsir bahwa iban cara bahwa tak kenang dengan alarmuh godaan syaitan. Yang kalau buat demam bahwa dalam rumah minimal siurau semalam siga. Dia baca surat itu ayat kursi minimal sekali, karena kekuatan ayat kursinya waktu kejam ruang gerak setan larmoh agak susah dia bekerja. Ini golongan cerita yang kena adan. Betul ya? Jadi bahwa kekuatan itu atau lumoh dengan gara-gara kita baca surah Al-Kahfi minimal sigoto di dalam rumah langsung semalam. Apalagi punya dengar azanan si ancur ni, matah ni ancur je kena. Lembuh gambar, lun analogika le, lembuh contoh, mesti tanya tak cok tak pasal dalam plastik, tak seperik ada Kemudian bila tak kembalikan seolah-olah hana pernah ia hancur laganya lah syaitan. Ada dibangun kekuatan kembali. Maka ada je bakji ruang pegang bergerak sangat, yaitu dengan cara minimal siurau semalam tak baca larmo ayat kursi sigatok. Lolang kata, bila anda kata tahap yang pertama bisa terlewati, yang mungkin ini langsung itamong dalam ke berikutnya, yaitu dianjurkan kedaya untuk menunda-nunda. Bahasanya, balusa, terasa dua muda mentah. Contoh yang paling umum, bahwa atau menunda dua tingkat. Yang pertama ke baik kubut, yang kedua ada kubut baik sempurna. Ini contoh yang paling kecil sering terjadi dia. Mesti orang tajak teruji. Kena sah 1, 2, 3. Tulak kau basah pun. Terasa tu hana layak. Hanya ganti mana? Terasa tu hana layak kedih si awak muah-muah. Nyanjin mana menyum. Pada haji kesempatan yang paling bagus meraih fadilah sah yang pertama. Tapi punya mbak danyo hana layak, naya wajib, na bapak je yang lebih layak ukur. Pada haji punya aturannya kerja gawai tu. Kemudian hanya teknik untuk tidak sempurna. Walaupun tak lakukan ada, tapi kena menunda-nunda kebajikan, keadil dan badil. Bahkan kusingo. Kamu nak cerita baru sama dia akan baru tak masuk tuan. Nah cara main bola final. Kemudian kata pota kalam grade. Final jaju. Final ada keeper je. Penalti itu. Kemudian yang paling kanan waktu azan berkata orang tetap kenal bak nonton bolanya
Dengan alasan apa? Final hanya dah kata, semayang dia kata, yang bau berat. Nah, final hanya dah kata, tapi bila semayang dia dah kata, yang kata termakan tadi, yang bau berat, mengentuk saguan kan. Nah. Kemudian dari godaan yang kedua, bila kita mantong gelindung oleh Allah Ta'ala dari godaan yang kedua, toh tanda dia. Fa'in asallahu ta'ala waraddahu bi'ankala laisa ajalli biadi. Bila anda kata kita gelindung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan tahap kedua, tentu bahwa roh menolak ajakan setan. Gimana cara tolak ni? Karena ini dipatuk, dipusingok, dipulusa, yang jelas ditunda-tunda. Kemudian menyuruh terbesit latih kedai, terbesit laisa ajali biadi. Masa udip lun ataupun tempo udip lun tuan bukan di tanganku. Tempo udip dan bukan di tangan lun. Banyak dia mentang lindung Allah. Terasa latih, gimana terasa? Bahwa udipnya kena tempo, udipnya ada ajal. Makna ajal, tempo udip. Kemudian tempo udipnya bukan di tangan dia, di tangan Allah. Hana dipeta demeng udip singa. Maka munyo andai kata terasa latih bahwa tempo hidup yang menentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menyolomba kepada singa, lentuan lakukan singa, tentu di singa bunga nabuk lah, karena setiap hari ada ibadat-ibadat tersendiri, ada taat-taat tersendiri, tentu menyotau kata kepada singa, kemudian mata singa hamba. Yang punya andai kata roh terbesit latih bahwa ajal udip lun, tempo udip lun bukan di tangan lun Tuhan, di tangan Allah. Yang tanda tanya mentang gelindung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut sekali. Jadi bahwa ajal kepada tanya manusia gitu oleh Allah dua buah. Yang pertama ajal padu natrip taudit. Yang kedua padu natrip taudit. Ulang kata ajal dibagi dua. Ada ajal paduna masa lama taudit dan paduna lama taudit. Karena kaya lagi yang kita gebuh nyawang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ditentukan padukna masa udip. Nah, 50 tahun, 20 tahun dan sebagainya. Lagi yang mati padukna masa tak mati. Karena dia udip hana sentut, ada api tak mati hana sentut. Mana tadi yang umat Nabi Adam komplit tak mati kan? Sekian paduk ribet tu kan? Tapi udip segera masih malam orangnya ngedanya delak ni. Karena lantaran ringan awal udip tentu panjang masa mati. Ada masa udip sang diusik panjang ringan. Awalnya nang seribetul. Tanya yang seribetul kemana kira-kira? Yang ada udip seribetul. Kira-kira kemana kan tuan? Mana doang kemana kan? Jadi maka ulang firda tempo na dua kepada Allah. Yang pertama tempo hidup berapa lama kita hidup, dan tempo mati berapa lama kita mati. Lagi yang hidup kembali singa, yo hana udah tele, hana udah tele. Mungkin nalile, popo yang nak perlu dapat lagi. Mungkin tak perlu lagi.
Alhamdulillah, terima kasih kepada Walid yang telah menyampaikan materi. Untuk selanjutnya marilah kita tamu dalam sesi tanya jawab. Untuk pertama kita beri kesempatan kepada dua penanya, kepada Ibu dan Bapak, kami silakan. Kira-kira anak, Pak, tunggu. Oh, nah, tidak. Warote, Abirki, Warote. Oh, ini ke A. Jadi untuk yang pertama kita tanyakan kita beri kesempatan kepada Tengku. Kepada Tengku kami silakan. Tengku mohon sebut nama dan pertanyaan di untuk nang ceramah. Langsung tutup poin juga pada pertanyaan. Dan undang itu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walid yang kami muliakan. Namun jadi yang ingin ditanyakan mengenai tema ayatnya. Yang pertama adalah penghalang-penghalang hanya untuk beribadah kepada Allah ataupun 4 hawa. Yang pertama yaitu adalah dunia. Yang kedua syaitan, yang ketiga nafsu, dan yang keempat manusia. Berkaitan dengan 4 penghalang tersebut, kami teringat sebuah kaidah yang berbunyi hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan mati. Jadi dari 4 penjelasan yang kami jelaskan Bono terkait dengan kaidahnya, apakah itu termasuk penghalang tipu daya setan dan bagaimana untuk mengantisipasi supaya kami terpedaya dari godaan setan dan berakibat hanya kepada nilai positif untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berkalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi akan dijelaskan oleh Nabi Muhammad. Kalau lanjut juga Bi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu ingin bertanya tentang setannya. Setannya itu makhluk lagi penuh penyebar dan bagian-bagian ataupun sifat, dan bahkan dalam sebuah kitab mungkin juga dijelaskan dan sifat-sifat manusia yang kita mengenal dia, sifat dunia, semuanya, syaitannya dan batinnya. Mungkin yang minta ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Evi. Selanjutnya kepada Tengku yang Lanong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kepada Walid selaku materi dan juga para seluruh jemaah yang hadir. Kami ingin bertanya, mungkin hampir sama dengan pertanyaan Teguh Rizki. Jadi sebagian manusia belum detail mengenal di mana perbedaan iblis dan syaitan. Ini dua makhluk ini sangat sering disebutkan dalam Al-Quran. Maka kami jemaah yang hadir ingin tahu secara jelas tentang perbedaan dua makhluk ini. Nah, karena setahu kami iblis dan syaitan beda. Terima kasih kepada Tengku. Pak Kejawab oleh Guru Kanyon dan pertanyaan yang ditanya oleh Daurunyo. Jadi untuk pertanyaannya maka sama-sama kita pulang kepada pemateri dan kepada Abi. Pertanyaan yang pertama Bunyo bertanya secara umum berarti tipuan untuk ibadahnya natunbo dunia, nafsu, syaitan dan manusia. Cuma pertanyaan gaknya
dari putpon tipuan-tipuannya punai damong dalam tipuan syaitan dengan benar. Kalau istilah bahasa kitabnya adalah awaid, penghalang ibadah. Memang sampai ada 1/7 katakan. Jadi yang pertama dunia, yang kabalik gambar yang otak dunia ke tempat itu punya masalah. Makna dunia ini yang menjadi penghalang untuk ibadat toh dunia ini. Perkara yang hanya manfaat setelah mati disebut dengan dunia. Dalam kupasannya adalah satu perkara yang dia itu tidak manfaat sama sekali oleh contoh yang tak upok mantung dunia hanya manfaat oleh contoh ya kan? Yang hanya manfaat walaupun lebih cenderung kok yang dunia ini walaupun tanya kita pakaian dari itu juga. Nah, jadi yang inti adalah cara Muhammad juga hidupnya punya katuk pak sabuh zaman yang zamannya anak Tuhan saya anak cara kecuali buat telah cara telah mudah kiban cara telah sih yang pertama anak pihak Allah yaitu tetap di dalam rumah dan amsik mempertahankan lisan. Ya, salah satu cara menyok katuk bak zaman yang hanya cara le untuk tata-tata. Tetap di rumahnya dia pandai berjawab bahwa tetap di rumah dan bahwa mempertahankan lisannya, harus tak puasa lisan. Dan cukup itu akan istilah dalam budaya bahwa kena dua natakali dan tajalli dalam arti kata bahwa tapi sunyi daripada perkara yang hal kurang bagus dihiasi dengan perkara yang bagus, misalnya zikir yang salah satu cara yang karena maulud tuan mungkin dia nak balik kubar mawi akan minta cara lain. Pertanyaan yang kedua, syaitan itu apa? Jadi syaitannya berbeda dengan bertanya. Jisim nuriah, jisim nur, tapi kudratun ala tacakuli, mampu berubah bentuk, Dia dipehi danyo, dipehi pulang, dipehi kulit. Bahkan menurut sejarah bahwa pernah dimerumpok Nabi Muhammad SAW dipakai pakaian dengan pakaian ulama, pakai tungkat yang hebat kia. Sehingga gedang Nabi, untuk apa anda kemari? Pubuk kata. Yang pertama gedang Nabi, sewa kata, lun syaitan. Kemudian pubuk kata kena, lun keperintah oleh Allah untuk dia jawab apa yang rentangnya pada Allah. Tadi, ya, gajukan pertanyaan Nabi, ya mal'unun al-ans, wahai yang terlaknat sampai hari ini. Tuh, musuh gada daripada umat Lut. Dia jawab Nabi, 15 roh, jawab ni setan, 15 roh musuh Lut dari umat gada yang Muhammad. Yang pertama, anta langsung gada. Yang pun Nabi itu. Kemudian yang kedua, Raja yang adil.
Nyo raja-raja adil musuh setan. Jatuh satu persatu. Gajukan pertanyaan kedua oleh Nabi. Siapa teman anda daripada umatku? Dari itu jauh dari setan adalah 10 orang. Salah satu dari 10 ajuhalu, orang bangai. Udah kan cara nyangon akrabnya. Mungkin paling udah berdua jauh. Kemudian sifat-sifat yang nabak manusia lagi sabuaya benar-benar yang dilake penjelasan bahwa dia pupu sifat-sifat yang hanagot yang nabak manusia yang sabuaya dan pupu sifat yang kita pergi bahwa sepertinya gitu. Sifat syaitaniyah. Yang pertama sifat syaitaniyahnya gibah boleh. Yang pun bunuh bagi ban api rezeki dalam tubuh manusia maupun buah sifat. Yang pertama sifat bui, iban sifat bui nyana bak manusia sifat bui. Yang kedua sifat syaja'ah lajarimu ibarimu jua anangku nyana bak. Jadi mandum-mandumnya sebenarnya dikontrol oleh atai. Jadinya sifat-sifatnya bunuh tuduklah nafsu. Manusianya ini penting benar nafsu. Nafsunya penting. Cuman nafsunya harus dikendalikan oleh akal ataupun ilmu. Kenapa kan? Nafsunya ini saban lagi pemicu. Nafsunya pemicu. Nah pemicu yang hanagat, nah pemicu yang gad. Pemicu yang hanagat yang dilahirkan tubuh sifat pun. Sifat lagi sifat bui, sifat lagi sifat rimung. Nyatanya dia. Sifat lagi sifat syaitan. Bisa menggoda, bisa membuat tipu-tipu muslihat. Nyana manusia. Makanya itu manusia nah iku ngon ikut ngon musuh nyana. Karena diadopsi daripada sifat-sifat syaitannya. Dalam nasifut yang kita ngomong dia nasifut budu jua. Ya, yang mana? Makanya nafsunya penting kan pun. Nafsunya penting. Kenapa kan nafsunya ini pemicu. Jadi kelanjutan apabila orang hana nafsu hana akan selamat membuhai kajo hana nafsu. Maka nafsunya penting. Cuman nafsunya baru bermanfaat apabila bisa dikontrol oleh akal pikiran. Jadi hanya dikontrol oleh akal pikiran akan dikuasai oleh sifat-sifat yang ada punya. Makanya awat sifatnya kaget, nafsunya kaget, maka dia akan tunduk. Awat tunduk, bukanlah nafsu mutmainnah. Nah, mana adanya ini. Maka lu rasa secara signifikan yang lebihnya. Ya. Yang pertama menona sifat satu. Jadi kita sabu deh. Yang ubud akan tigon, yang raya yang berkuasa. Nana itu. Buah nana itu. Jadi pak manusianya sifat-sifatnya mendungnya. Pandai itu mau sifat-sifatnya dari nafsu. Nafsunya buruk mendung. Nafsunya naga nabro. Jadi kalau tak iya deh. Apabila orang hana nafsu nya nampak haudek hana nafsu karena hana nafsu mobil air saja mobil air baju mudah kemayang air yang mana aja makanya so tukang yang pemicu mendungnya nafsu
Nafsu bagaimana? Nafsu yang sudah terkontrol oleh akal, yang itu nafsu mutmainnah. Ya, lagi di luar rasa laginya yang ingat don ada belakang kitab Aqil Budiah ni. Nah, ini selanjutnya kita sama. Boleh dah. Jadi bab tanya-tanya nak berapa? Yang pertama disebut dengan nama syahwat. Nyonya beda-beda. Kemudian ada disebut dengan nama nafsu. Ada tak kalian? Toh yang nafsu dan toh yang syahwat. Jadi yang pertama ini syahwat. Syahwatnya ingin, yang disebut dengan nama nafsu. Ingin. ABC disebut dengan nama syahwat. Kemudian ada nafsu. Secara garis besar dibagi 3. Yang pertama nafsu amarah, yang kedua lawamah, dan yang ketiga mutmainnah. Nafsu amarah adalah diperintah oleh hati, itu nafsu. Perintah hati untuk melakukan kejahatan. Ulang kata, karena keamaran bisu'i diperintah oleh hati untuk melakukan kejahatan. Yang perintah hati untuk melakukan kejahatan disebut nafsu amarah. Secara tuan contoh, bantajak berjalan, deh penggok re, kabaikat re, nyaikat ubah nak puli dah. Tapi orang ikat re, memputar aku dah kalah. Kemudian diperintah datang, jauh juga deh. Dipedih cara oleh syaitan. Hana urung, gano kata ada, kena kabilo, yang jelas doa teman. Yang nafsu, yang perintah hati untuk melakukan satu pelanggaran disebut dengan nama nafsu amarah. Kemudian yang kedua, nafsu lawamah, kayak gemengkak tu. Yang tanya keinginan tidak. Jadi nafsu lawamahnya tanya selalu ingin memperbaiki diri. Hanku tinggal di semayang, hale kukun gugau, hale kucak dagau. Mana kira-kira? Cengok tulang lelok cak dagau, tulang lekun gugau. Mulai lelok, mengakulah bahwa hanku pegak le, hankulah hanku le hole besar. Yang disebut dengan nafsu lawamah. Kemudian yang ketiga mutmainnah, yang ketiga untuk hal berulang kepada melakukan kesalahan-kesalahan. Walaupun orangnya anak haramnya, kecuali orang khusus ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut dengan ahli abdal. Yang disebut dengan ahli abdalnya hana rame. Meninggal habis meninggalnya kiamatnya sudah. Ya itu hana rame 70 roh. 70 di negeri Syam sama wae ya. Jadi nuka terbagi yaitu Yordania, Suria, Palestina, Taiwan. Negeri sama wae. Yang 70 roh renyaenan. Kemudian tersebar ke mana-mana lepluh roda. Maka bila orangnya meninggal sama, pasti ada ganti. Hana meninggal orangnya, yang kalau mana pengganti. Maka di orangnya, dunia mbak orangnya lagi tanya benci ke bangke. Kerana pernah juga lehawa baju bangke kedua. Laginya lah orangnya benci kepada dunia, yang disebut dengan nama ahli abdal. Yang tuan itu mendata pada kenakalan bahwa dalam kitab Sirajul Talibin. Kemudian tak iya nak publik. Mungkin hanya le temukan. Pertanyaan yang terakhir,
Guru pertajam di antara perbedaan iblis, syaitan dan manusia. Ada beberapa kitab yang ada kalau di sana ada khilaf juga. Ada yang mengatakan bahwa bila dia sudah menguasai manusia disebut dengan sultan, yaitu syaitan. Bila dia sudah merajai manusia, syaitan. Dah mulai dikelabui, dah mulai, yang kembali satu sudah menjadi syaitan. Tapi punya golong mengelabui manusia, menonton biasa. Tapi punya iblis yang kata tu indatuji. Punya indatu tu Nabi Adam. Indatu makna iblis yang kena data sementara bahu kuat. Ada no cipugah yang ada gile. Tapi jina dia mana oleh jennya itu macam uji. Jennya dibutuhkan makanan juga. Hal dengan dalil waktu kita bahwa bila kita kencing atau berak dimekeruhkan di atas tulang. Gepegak laksana, maka mekeruh karena makanan saudara anda. Toh saudara dia jen. Berkala dianggap makanan saudara kamu bukan jen katakan tulangnya kamu perlu anak you kau puji berjoji. Jadi ji semacam beda dengan semacam. Kita contoh dia kadang apa yang kayak baju hotel kan apa hotel kan apa buka hotel. Hak kita tahu yang dia nak hotel, bukan ada hotel, habis hotel dia dengar. Pada si kalau habis hotel, mesti ada waktu habis. Ini lagi nanti yang dipajuh pak tu, kan satu le, berjit, dia contoh hotel, itu tom ni yang pajuh, dia contoh hotel. Kenapa lagi? Yang dia pajuh jiji pajuhkan dalam kalang dia. Karena tutupnya ni baju, anak wajah ni, walaupun di tengah wajah. Karena yang baju itu tutup, sehingga anak yang dikeluarkan dia anak pelak wajah, di syaitan nak pelak wajah ni, walaupun naik sama jauh. Tapi dia tinggal di wajah, tapi dia anak dipakai wajahnya, ialah masalah khalaknya kenang sama syaitan. Idano kata bona wese karena ini minah sabena gebuh tu nan wese ngonan khala yaitu sebagai tempat tinggal yang abadi untuk dia. Walaupun dia tinggalan dia hanya dipakai wese nan cuma jadi tempat tinggal. Ya, nyoka kenapa silakan. Terima kasih untuk Herro pertanyaan angka. Kita tamang dalam sesi kedua. Dan beri kesempatan kepada Herro Runde. 1, 2, dan 3. Datuk Nalom dulu. Siap. Jadi untuk pertama dari juga kesempatan kepada Tunku Wajah. Kepada Tunku kami silakan. Singkat ada ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang memuliakan, yang menghormati Abi Walid dan selaku pemateri Bandung dan para jemaah Bandung. Langsung saja Walid, yang sesuai dengan tema ataupun judul Buat NU Warung Kopi. Judul di waspada tipu daya syaitan. Belum kena tanya Mbak Walid. Nyo tanya buat di warung kopi. Enggak kebiasaan ni tanya lebih-lebih kamu lah orang yang mau kopiah. Menghabiskan waktu di warung kopi. Teman nak pupuk semayang, nak pupuk wajib. Melalaikan waktu di warung kopi. Apakah yang termasuk trik ataukah tipu daya syaitan? Nyo memang yang adalah bagian daripada trik tipu daya syaitan. Mohon kepada Walid penjelasan dan pakiban cara berubat.
Mungkin enan dari kelentuan Lemak Siri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi, bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, langsung saja sesuai dengan yang berkenaan bird dan buku di warung kopi, ya, dengan tema waspada tipu daya setan. Ini ada kaitannya. Yo, warung kopi tempat buka, ya, warung kopi tempat buka atau jualan. Jadi orangnya bird tempat buka. Jadi tengah mengaum, tahu pun nak kerja, dah. Tuhunan terikah benar, terikah betul. Dekat mana aku, kalau nak ada atau nak pegah anak lebih. Yang pertama. Yang kedua, bengong tengah, tuhunan terikah mutang. Lagi mutang. Buku yang mutang yang oleh rumah mutang dah. Hanya mutang oleh benar. Hanya lagi mutang yang betul. Mana daya dibantu, tapi kalau dia benar hanya dibantu bangun mutang lah. Yang kelain raya manfaat orang laki sedekah dengan orang mutang. Yang tiba hukum mungkin yang menjadi hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tuku yang dekat kan, tolong minta dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia seluruh wali-wali yang hadir, Nang Tuan Hendra, Lun ingin bertanya yang pertama, pat beda antara tipu daya syaitan dengan tipu daya nafsu. Lagi pun tunggu rezeki bunuh ikannya manusia nak berpegang di Allah. Sikut binatang buat nak bak tubuh. Nak sikut syaitan ni nak bak tubuh. Nak ulun kadang sikut kriat bak tubuh. Hana gubi jakut. Wate hana gubi jakut. Gemalakan budaya li syaitan. Nyo lun tanya nyo mangkat tubuh bedan. Bet kadang-kadang ikannya budaya kudro ku takut salah syaitan. Bet kadang-kadang penyakit ro nyo. Ya pun salah syaitan. Kanyo boleh lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah cukup menarik pertanyaan Om. Jadi luar biasa, mantap lah. Jadi untuk jawabannya kamu usahakan kepada oleh. Terima kasih. Mungkin lu tuan coba ada apa yang kurang bagus, mungkin sambung-sambung nah kurang pun kurang Azhar, nah kurang maui lu sebagai pembukaan tu. Yang pertama aku aja bahwa salah satu yang kata temulik dia bahwa suknya merupakan tempat mama anjing, tempat memain syaitan. Maka berzikir di sok, di kedai-kedai lebih jauh pahala berzikir di rumah. Lola kata bahwa salah satu lokasi imam syaitan adalah sok, pasar. Maka kalau berzikir di pasar lebih raya pahala ketimbang dengan rumah. Mana pun ada bueno. Mungkin enak ini kaji. Kamu sudah menang. Bapak kan sama dengan bahwa
Itanya tegama perintah Tuhan ke sembahyang ke. Kalau kan, tegama perintah Tuhan sembahyang ke, ya perintah Tuhan. Berzikir canggah dengan perintah je. Masalah Tuhan yang dilarang buang-buang waktu. Nah, nya kada aduk kena tantang waru kita nyopo tak kele. Saya bengok ke tepuk ke walau cantik atas dan nyum dia jaga. Hanam jai bayi buat dan nyum. Ya kele. Kemudian Ajinuk kena dua kriurinja. Yang pertama bahwa orang lagi semangat. Alasan hana topi atau kalau cabak. Awak yang utang. Bengok utang kalau nagot. Tak kekenya kode dan muka. Yang kode di muka nyawai aja mengalasan. Bahkan lagi mah kalau nagot. Lagi orang kena atau mungai. Kamu di tukang nyo bah dungai makanan jutlah kamu bantat kamu bah dungai tiga waga dia putang ke tapi lo anak tuan rumus tu mungai anak tu mungai karena yang jelas dia tak putang bayi dungai anak je yang bayi yang aja bayi kan dungai aja ham garak katanya dia tak bayi dia tak putang nak kewajiban baru dungai. Yang maksud Tuhan bahwa perbandingan antara orang minta sumbangan dengan ngekutang. Yang kalian ketemu dalam keterangan lainnya bahwa menyokong utang contoh lebih kira-kira pada makna bersedekah 50.000. Nanti kita pada perbanding ni dominan ni. Kalau tajuk kedai ngendak utang. Nia tajuk kedai ciwari be. Tak utang tertuh be lepas la utang karena pada mana sedekah mungkin be. Nanti kalau dominan le kalau mau nyok kedai tajuk tertuh tak utang momplok ada je ni. Enak dia jawaban pak yang kanan ni tak je tak komunikasi kembali. Ya. Jadi kebuka dia abu bila na yang anak buah tu tajam lah walaupun ada tasal dia tanya. Cuman ingin nak masukkan baju punya pertanyaan yang kedua Bapak. Watena uri yang kira sedekah hantar juga. Yang ke sebut tajuk. Karena bukan walaupun itu dia. Karena yang tarik rezeki yang ke sedekah. Makanya bagi tanya-tanya yang bukat yang pegang usaha berjumut-jumut mau sedekah walaupun ni. Karena bukan yang tarik sedekah, yang tarik rezeki yang ke sedekah. Jadi dalam penting angkat dia tanya. Yang kedua punya orang utang. Bak daerah tanya nak kaji keadat menyemut utang oleh bunga tak yang nanti mempengaruh kepada hal lagu-lagu ni. Tapi yang ubay kalau pegah-pegah legurai yang tu. Yang mitos yang hana dalil. Karena apa kan dalam ilmu fikih yang mungkin berbeda kepentingan dengan walid. So lebih le pahala kamu sedekah menutang, mendapat utang. Lebih le pahala tak utang dengan sedekah. Kenapa kan dengan tak utang untuk tak ungkit pemberian kurang. Dengan kamu sedekah yang bagah untuk tak ungkit pemberian. Mandala kaya bagi kahaygi bakah enggak itu harus lagi begitu. Tapi menghadap utang mana? Makanya setengah tuan ini mungkin kadang berlawan oleh wujud. Apabila berlawanan antara utang dengan sedekah, yang berarti didahulukan sedekah, didahulukan utang. Sehingga dalam ilmu fikih mesti bertanya hana badai ada gedung semayang. Hana badai gedung semayang. Nak urang iputang. Ijuk bertanya iputang.
nak baju ngompeng. Tirau tu hidup bertanya itu dekah ditubah. Nyan bak hidup bertanya orang sedekah hana wajib terima. Tapi punya hidup bertanya hutang wajib dikecam. Ini itu menandakan bahawa kekuatan hutang dan sedekahnya berbeza. Kemudian pertanyaan yang kedua, lun lagi din nyo pujuk lun jawab nyo karena kagayu bak lo lewali. Lun jawab. Je bak lo hana mangat kan. Jadi buno ketanya ngeli gule patah kiban tepu nyo pu godaan nafsu nyo pu syaitan. Ya. Jadi yang pertama yang betul bahawa geukeur dalam kitab Ihya nafsunya pemicu. Nafsunya pemicu. Setiap manusia itu butuh ke nafsu. Kapan lagi baterai? Nafsunya kapan lagi baterai? Manso yang tukang babak yang nagot dan yang tukang babak yang god. Yang tukang babak nagot nyentuh syaitan. Yang tukang babak yang god nyentuh akal pikiran kita ini. Yang tukang babak. Maka sesungguhnya nafsu itu penting. Karena yang pada kamu menyotanya hana nafsu handam kawin. Menyotanya hana nafsu hai dapat jogu sehingga hai dapat badat. Kayaknya. Makanya nafsunya penting. Tetapi yang mengendalikan nafsu itu adalah menyokong syaitan ke akal. Mampu dikuasai oleh syaitan, berarti akan dapuput bumbu yang nagot. Mampu dikuasai oleh akal, akan dapuput bumbu yang nagot. Urung bakal dibehui. Pak beda buho dengan budung, pak beda dua. Syaja'ah dengan budung, pak beda dua. Menyebutkan syaja'ah dalam kitab, sifat marah tanyonya ijak lagi garis, itu syaja'ah. Pemberani. Mupujak bengeh tanyo lagi garis. Yang gekun syaja'ah, pemberani. Tapi punya budung hana muku, brutal hana muku, yang mempuduk bengeh tanyo bertempat yang hana god. Makanya di saat akainya mampu dikuasai marah tanyo, maka akan terpujak marahnya bertempat yang god. Tapi punya emang akainya hana mampu dikuasai sifat marah tanyo, akai pujak wana god brutal sebenarnya. Bahkan ada bodoh. Apabila bulo kekuatan nafsunya lemah, dia penakut. Jadi menangkan dia. Jadi kapan lagi baterai. Menyata cas di hana berat, lemah baterai dia penakut. Makanya secara umum nafsu itu penting. Manusia akan hidup apabila tidak punya nafsu. Cuman nafsu itu harus dikendalikan dengan akal, baik sampai dikendalikan oleh syaitan. Kemudian yang kedua, apakah syaitannya setiap kali dia harus memujuk manusia? Hana penting. Kenapa kan syaitannya ini tahapan pertama mentang dibujuk ini. Setelahnya apabila kadir ke sabuh tabiat hana payah dibujuk. Makanya kena hadis Nabi, urang awak dalam bulan puasa sebagai berkah Nabi, awak dalam bulan puasa syaitannya mandung diikat. Menyatakan mandung diikat pakai urang hana semayang. Bahkan di urang hana puasa padahal syaitan diikat. Makanya dalam kitab berjauh, syaitan itu sesungguhnya cuma diajak danyo putinggai semayang. Nyai lepo. Di saat kau berhasil tak putinggai 3 semayang, nyan untuk putinggai kali kedua habis liru nafsu le, habis liru syaitan. Langsung nafsu yang nagaknya tu galak dia untuk putinggai. Makanya sebahagian mufassir itu kan dalam bulan puasa apakah nak urung maksiat itu belum tentu cikon berdasarkan di atas urung yang mentafsirkan lagi zahir hadis, maka menyelenggan urung di kubur maksiat kan gara-gara syaitan, tetapi gara-gara tabiat yang buruk yang nampak diwaji yang telah terlebih dahulu dikuasai oleh syaitan. Ya lagi maka punya urung galak temunya ada peribadatan punya kita itu benar ni. Yang tebenaknya kubur syaitan kan. Pucik yaitu memang tabiat yang telah diubah oleh syaitan. Ya lagi maka lebih kurang merasa lagi untuk selanjutnya nyon serahkan kepada Abu Bakar. Ya, terima kasih. Instruksi dari ketua NU kadir ke tak padanya no. Maka Tuan sebagai pematriji di mana kekurangan dan pasti ada kejanggalan
Disnang ke Dr. Lakemah Pertanyaan untuk ibu-ibu apa? Pertanyaan apakah anda mesti tasawuf tentang fikih-fikih hijau? maksudnya gimana? Tubuhnya atau perilakunya? Yang secara fitrahnya bahwa manusia itu hana ada setan, tapi setelah pengaruh setan karena manusia lagi setan. Setelah pengaruhnya karena manusia lagi setan. Bagaimana lagi setan? Bahwa setelah kelemahan pribadi mengajak orang lain melakukan kelemahan. Kalau bahasa Indonesia, oleh hanapah rau ajak kau untuk hanapah nyangka sama profesi dengan profesi setan. Tapi menyatubuh yang menyopostasi bahwa yangnya syaitan bisa menampakkan seperti manusia, tapi manusia hanya mampu menampakkan seperti syaitan. Mungkin ehnan tapi kuasa tidak. Jadi di mana cukup ehno, di mana kekurangan kejagalan daripada Tuhan disenangkan untuk Lakemah. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sekali kepada Walid. Jadi untuk memberkati acara getanya penyamalan berbahagianya, mereka sama-sama yaitu getanya tadahkan tangan untuk sama-sama getanya berdoa. Doa akan dipimpin oleh Gurai getanya Tunku Muhammad Nasir Khairi. Kepada Tunku kami silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا مقبولا ورزقا طيبا وشفاء كل داء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انزل الرحمة والنعمة والبركة والسلامة والمغفرة والنور والهدى والتقى والاستقامة علينا يا الله يا مجيب السائلين
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين علينا أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين اللهم وتحيتهم فيها سلام الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. Alhamdulillah, terima kasih pada Dorogetnya untuk pemahaman Sekretari yang telah memimpin doa. Maka dengan doa berakhirlah serangkaian acara. Bukannya pada malam berbahagianya, lu selaku pembawa acara di mana ada kejagalan dan serapan di sini rombongan jemaah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bubar, ada sedikit pengumuman dari kami. Yang pertama, insya Allah tanggal 6 atau malam Jumat, kajian PNU edisi kedua akan dilaksanakan di Kecamatan Kawai 16, tepatnya di Warung Bombay, Cikomare. Pemateri Ustadz Munawar Sababuna. Kemudian tanggal 21 di bulan Juni akan diisi kajian yang ketiga di Kecamatan Dubun, yang pematerinya langsung Ketua PWNU Aceh, Abu Depesa. Yang kedua, PWNU Aceh pada tanggal 28 hingga 30 Juni melaksanakan kegiatan pelatihan kader dasar, dan pelatihan itu dilaksanakan di Kabupaten Aceh Barat. Jadi bagi Bapak Ibu, khususnya kader-kader NU yang berminat untuk ikut serta dalam pelatihan tersebut dapat mendaftarkan diri kepada pengurus, baik di pengurus LWC maupun di pengurus PCNU. Nanti kami akan memfasilitasi untuk register atau pendaftaran di SIS kader. Itu pengumuman sekilas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.